Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada mata kuliah Mekanika Fluida pertemuan yang ketiga. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas terkait tekanan fluida, ya. Ya. Jadi tekanan fluida ini merupakan bagian daripada fluida statis atau hidrostatika. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mengenal bahwa di dalam mata kuliah mekanika fluida kita akan eh, mem- kita akan mengenal pembahasan terkait fluida dalam keadaan diam atau fluida statis atau biasa juga orang menyebutnya hidrostatis atau hidrostatika, dan ada juga pembahasan terkait fluida dalam keadaan bergerak atau fluida dinamis atau hidrodinamik atau hidrodinamika, ya. eh, Pada pembahasan tekanan ini merupakan bagian daripada fluida statis atau hidrostatika, yang mana fluida statis atau hidrostatik ini artinya fluida atau zat cair dalam hal ini berada dalam keadaan diam, ya, jadi statis dalam keadaan diam atau statis. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa zat cair dalam keadaan diam mempunyai permukaan horizontal, ya. Jadi mempunyai permukaan horizontal, ya, permukaan horizontal dan tekanan konstan, ya. Nah, jika berhubungan dengan udara akan mengalami tekanan atmosfer, ya. Jadi apabila fluid atau zat cair ini dalam keadaan diam dan dia berada di wadah yang terbuka, artinya dia terhubung dengan udara, maka dia akan mengalami pengaruh daripada tekanan atmosfer. Dan pada tangki yang tertutup, tekanannya biasanya lain dari tekanan atmosfer, ya. Dia berbeda apabila dia berada di dalam tangki yang tertutup. Nah, hidrostatika atau fluida statis ini mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa pada kondisi fluida statis atau hidrostatika maka fluida atau zat cair yang ditinjau berada dalam kondisi diam. Nah, pada saat zat cair atau fluida ini dalam kondisi diam, maka di situ tidak terjadi tegangan geser, ya. Nah, karena dia diam. Kalau misalnya ada tegangan geser, otomatis pasti dia mengalami deformasi, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami pengertian daripada fluida. Jadi kalau dia diam berarti memang tidak ada tegangan geser yang terjadi. Nah, hukum Newton terkait kekentalan atau viskositas yang mana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, kekentalan atau viskositas ini mengatakan bahwa bila kecepatan atau dalam hal ini gradien kecepatan itu sama dengan nol, ya, sudah kita pelajari sebelumnya yang mana yang dimaksud dengan gradien kecepatan, maka akan memberikan tegangan geser yang sama dengan nol juga. Sebagaimana ada grafik yang pernah kita buat hubungan antara tegangan geser dengan gradien kecepatan. Apabila gradien kecepatannya nol, maka tegangan geser yang terjadi juga sama dengan nol terkait dengan kekentalan atau viskositas, ya. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya apabila suatu benda berada di dalam air atau fluida, maka benda atau suatu elemen, ya, baik elemen fluida itu sendiri, apabila benda atau suatu elemen fluida atau suatu elemen berada di dalam air, maka dia akan mengalami tekanan, ya. Jadi benda atau elemen tersebut akan mengalami tekanan yang mana, ya, jadi akan mengalami tekanan yang mana tekanan tersebut bekerja tegak lurus pada permukaan benda, ya. Jadi tekanan yang terjadi pada benda atau elemen tersebut bekerja tegak lurus pada permukaan elemen tersebut atau pada bidang elemen tersebut atau pada permukaan benda tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi pada pembahasan ini adalah bahwa tegak lurus pada permukaan ini, ya, adalah bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik
itu adalah sama dalam segala arah ya. Jadi ini adalah bunyi hukum Pascal bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik sama dalam segala arah ya. Jadi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini bahwa salah satunya yang akan kita bahas bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik itu sama dalam segala arah ya. Jadi ini yang bekerja pada suatu titik ya, itu adalah sama dalam segala arah ya ini. Oke. Nah, sehingga tadi kita bisa membuat kesimpulan dari slide pertama bahwa zat cair dia memiliki permukaan horizontal dengan tekanan konstan. Kemudian pada tangki yang terbuka mengalami tekanan atmosfer, pada tangki yang tertutup mengalami tekanan yang berbeda dengan tekanan atmosfer. Tidak terjadi tegangan geser pada kondisi zat cair diam. Kemudian suatu benda yang berada di dalamnya akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanannya ya. Jadi ini akan mengalami ya suatu benda atau elemen yang berada di dalam fluida tersebut atau zat cair diam tersebut akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanannya ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara terkait tekanan ya. Ya, jadi pertemuan ini kita akan membahas terkait tekanan. Nah, tekanan ini didefinisikan sebagai jumlah gaya tiap satuan luas ya. Sebagaimana kita tahu gaya itu adalah F ya, force ya, gaya disimbolkan F per tiap satuan luas atau A ya. Nah, sehingga gaya tekanan yang disimbolkan dengan P ya. Nah, ini P itu sama dengan F per A ya. Jadi gaya per satuan luas ya. Jadi F per A. Nah, satuannya adalah untuk satuan MKS dia satuan tekanan adalah kilogram force per meter persegi, untuk satuan SI adalah Newton per meter persegi. Berarti ini adalah satuan SI ya. Ini kita kasih lebar dulu sedikit layarnya supaya lebih jelas. Ya. Nah, ini adalah satuan SI, kemudian gaya atau force itu satuannya adalah kilogram force atau Newton dalam satuan SI ya, ini SI. Nah, kemudian luas ya atau A satuannya adalah meter per sekon, ini adalah satuan SI. Jadi tekanan adalah gaya per satuan luas ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, kita mau tahu berapa tekanan yang terjadi, maka ketika ada gaya yang diberikan, maka tekanan yang terjadi adalah gaya per satuan luas daripada bidang ini. Nah, kemudian apabila dia misalnya berbentuk suatu elemen yang mempunyai berat, maka tekanan yang terjadi juga adalah berat daripada elemen tersebut per satuan luas ya. Jadi P itu sama dengan berat per luasan ya. Nah, sehingga di sini berat di sini merupakan bentuk daripada gaya ya. Jadi berat ini berat ya, ini adalah bentuk daripada gaya. Nah, jadi tetap W per A untuk mendapatkan tekanannya. Nah, selanjutnya tekanan sebesar 1 Newton per meter persegi itu sebenarnya dikenal dengan 1 Pascal ya. Jadi kalau kita menyebutkan 1 Pascal artinya bahwa itu adalah tekanan sebesar 1 Newton per meter persegi. Nah, jika gaya yang bekerja itu tidak merata pada bidang, maka tekanan itu adalah dF per dA ya. Jadi apabila dia tidak merata, maka bentuknya seperti ini, dF per dA. Nah, kemudian apabila luasannya diketahui, kemudian kita mau hitung berapa F-nya atau gaya yang terjadi atau gaya yang bekerja, maka F itu sama dengan P dikali A ya. Tekanan dikali dengan luasan. Tekanan yang terjadi dikali dengan luasan. Maka kita bisa tahu berapa gaya ya, berapa F. Ya, jadi ini tadi ya sudah P itu sama dengan F per A.
bisa juga dia berupa berat, di mana berat itu adalah massa dikali gravitasi, sehingga kalau dijabarkan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita tadi mau membahas terkait tekanan pada suatu titik ya. Jadi ini yang kita akan bahas, tekanan pada suatu titik ya. Jadi tekanan pada suatu titik. Nah, tekanan yang bekerja pada suatu titik sama dalam segala arah ya. Jadi tekanan yang bekerja pada suatu titik itu sama dalam segala arah ya. Jadi ini bunyi hukum Pascal. Nah, bagaimana kita membuktikannya bahwa memang seperti itu? Maka ditinjau suatu elemen fluida ya, atau elemen zat cair, yang mana dalam hal ini elemennya berbentuk prisma segitiga ya. Di mana kita terlebih dahulu kita ketahui bahwa DS ya, jadi ini adalah elemen dari fluida tersebut yang berbentuk segitiga, di mana ke sini itu adalah arah sumbu Y ya, kemudian ke sana ya itu adalah sumbu X ya, jadi ini adalah sumbu X. Nah, jadi sisi ini karena dia mengarah ke arah sumbu Y maka disimbolkan DY. Kemudian sisi ini karena dia arah sumbu X maka dituliskan DX. Kemudian yang miring kita tulis saja DS ya. Nah, kemudian sudut yang terbentuk itu adalah alfa. Nah, kemudian kita tahu bahwa elemen ini mendapatkan gaya ya, mendapatkan gaya dari fluida di sekitarnya ya. Nah, gaya dari arah gaya yang mengarah ke sumbu X kita tuliskan dengan simbol Fx, kemudian gaya yang mengarah ke sumbu Y ke atas itu kita tuliskan dengan Fy, kemudian gaya yang mengarah ke bidang DS kita tuliskan Fs ya. Gaya itu atau tekanan ya itu selalu tegak lurus permukaan bidang ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita tahu dari segitiga bahwa kalau dia dx ini per ini maka dapat cos alfa ya, sehingga dx itu sama juga dengan ds cos alfa ya. Ya, karena kalau kita mau hitung berapa cos sudut ini maka ini dibagi ini ya, bidang ini dibagi bidang ini, atau sama juga kalau kita tulis dx itu sama dengan ds cos alfa ya. Nah, sedangkan kalau dy ya, kita tahu bahwa kalau dia sin dari sudut ini maka itu adalah ini per ini ya. Jadi sisi ininya per sisi ini itu dapat sin. Jadi kalau bisa juga kita tulis dy itu sama dengan ds sin alfa ya. Jadi dy itu sama dengan sin alfa. Nah, itu kita tuliskan dulu seperti itu ya, karena akan kita gunakan nanti ini. Nah, kita tahu juga bahwa suatu elemen fluida ini mempunyai berat ya. Jadi kalau kita berikan simbol ke bawah seperti ini, dia mengandung W ya, berat dari elemen fluida ini, di mana berat dari elemen fluida ini sama juga adalah kita tahu bahwa berat itu W itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi ya. W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, kita tahu bahwa massa ini ya, massa itu sama dengan rho dikali V, karena kita tahu rho itu sama dengan M per V ya, massa per volume, sehingga massa itu sama dengan rho dikali dengan V, sehingga bisa juga kita tulis bahwa W berat itu sama dengan rho dikali V dikali G ya, ini G, atau bisa lebih enaknya itu tulisnya rho G dikali V ya. Nah, itu berat ya, berat dari elemen fluida ini ya, elemen fluida. Nah, sehingga kita tuliskan bahwa rho GV ya, rho G itu kan kita tahu rho G itu sama dengan gamma ya.
Nah, gamma itu sama dengan rho dikali G sebagaimana sudah kita pelajari pada pekan kedua ya. Gamma atau berat jenis itu sama dengan rho dikali G, sehingga bisa juga kita tulis W itu sama dengan gamma dikali dengan volume. Nah, volume daripada elemen berbentuk segitiga ini adalah dy per 2 dikali dengan dx kali 1. Nah, kita tahu bahwa jarak ke sana ya, jarak ke sana itu adalah anggaplah sumbu z ya. Jadi kalau kita yang menuju ke arah, artinya ada satuan ke sana ya, ada satuan yang mengarah ke layar ya, sebesar satu satuan ya, sehingga volume daripada prisma segitiga ini, karena dia prisma, maka ada yang ke sana sebesar 1 ya, ada yang menuju ke layar laptop sebesar 1. Nah, di mana volumenya berarti tentu saja adalah 1/2 dy ya dikali dengan dx kali 1, karena luas alasnya itu kan dx ya. Luas alasnya kan berbentuk persegi panjang ya, kalau kita lihat ada yang ke sana itu. Nah, itu ada yang berbentuk persegi panjang luasannya ya. Luasannya ini sebesar 1. Jadi dx dikali 1 ya, dx dikali 1 dikali dengan dy per 2 dikali dengan gamma ya. Jadi ini adalah volume ya. Volume prisma segitiga ya. Nah, jadi gamma dikali dy per 2 dikali dx kali 1. Nah, karena ini adalah fluida statis, artinya dia dalam keadaan diam, maka tidak ada tegangan geser. Maka gaya yang bekerja adalah gaya tekanan dan gaya berat ya. Jadi yang gaya yang bekerja di sini adalah gaya tekanan ya yang disebabkan oleh fluida di sekitarnya dan gaya berat daripada elemen tersebut. Nah, sekarang kita mau hitung gaya pada arah sumbu X dulu ya. Yang pertama arah sumbu X ya, ke sini. Nah, arah sumbu X, gaya yang bekerja ke arah sumbu X berarti ada Fx ya. Nah, Fx. Nah, Fx ya kita tahu tadi bahwa P itu sama dengan F per A ya, sehingga kalau kita mau hitung F itu berarti sama dengan P dikali A. Nah, sehingga Fx itu berarti Px ya, tekanan yang bekerja arah sumbu X, Px dikali dengan A, luasannya berarti ini ya, ini luasannya ya, ada 1 kemudian ada dy, berarti dy dikali 1 ya. Nah, Px dikali dy dikali 1 sama dengan Px dikali dengan dy ya. Ini adalah tekanan yang terjadi pada arah sumbu X. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita tinjau gaya yang bekerja pada arah sumbu Y ya, yang berarti yang ke atas ini, karena arah sumbu Y ke atas ya. Jadi berarti Fy ya, Fy itu sama dengan Py dikali dengan luasan ya. Tekanan dikali luasan Py dikali dengan luasannya adalah dx kali 1 ya, berarti dx kali 1 sama dengan Py dikali dx. Nah, kemudian untuk yang gaya yang bekerja pada bidang yang miring ini atau Fs ya, berarti sama dengan Ps ya, Ps dikali dengan ds ya. Ini juga kan karena dia berarti dia di sini persegi panjang juga ya. Jadi Ps dikali dengan ds dikali 1 ya, sama dengan atau kita sebut saja P ya, P dikali ds dikali 1 sama dengan P dikali dengan ds. Nah, ini. Nah, kemudian kita lakukan keseimbangan ya, persamaan kesetimbangan, di mana arah sumbu X ya, arah sumbu X itu sama dengan berarti sama dengan Px ya, arah sumbu X yang ini ya, berarti Px kita tulis dulu, Px ini sudah ada ya, Px kemudian dikali dengan, karena dy ya, ini Px dikali dengan dy. Nah, dy tadi adalah ds sin alfa ya, jadi kita tuliskan Px dikali dengan ds sin alfa itu sama dengan
kemudian sama dengan, karena kita bikin persamaan kesetimbangan, maka sama dengan gaya yang bekerja di seberangnya, yaitu di sini ya. Karena di sini ada kalau kita bikin dia lurusannya begini. Nah, kemudian ada yang ke sini ya, itu ada gaya yang bekerja ke sini. Yang mana gaya itu adalah P dikali dengan ds sin alfa ya. Nah, atau PY PY dikali dengan PY dikali dengan bukan PY tetapi P ya, ini P ya. Jadi ini P. Nah, ini kan ada di sini alfa juga ya, sehingga P di sini itu sama dengan P sin alfa ya, sehingga sama dengan P dikali dengan ds dikali dengan sin alfa ya. Jadi karena di sini dia miring, maka dibikin lurusnya ya. Nah, maka ada pengaruh alfa ya. Jadi P dikali dengan ds sin alfa ya. Nah, sehingga kita arah sumbu X ini kemudian kita sederhanakan, kita bagi dia dengan ds sin alfa, maka dia sama dengan, maka Px itu sama dengan P ya, sama dengan P. Nah, selanjutnya yang arah sumbu Y ya, berarti yang ke atas ya. Nah, arah sumbu Y itu berarti ada Fy, kemudian ada W ya. Ada W yang turun ke bawah sehingga dia minus W, kemudian dikurangi ada Fs ya. Jadi tadi ini ada yang menuju ke bawah begini ya. Nah, berarti dia ada pengaruh alfa lagi, tetapi dia cos karena dia sisi ininya. Kalau yang tadi kan yang mengarah sumbu X itu sisi ini, sehingga dia sin. Nah, kalau yang sumbu berpengaruh di arah sumbu Y itu yang turun ke sini, maka dia cos ya, cos alfa ya, sehingga dikurangi dengan Fx cos alfa ya, Fx cos alfa. Nah, ini bukan Fx ya, ini seharusnya Fs ya, Fs. Nah, Fs cos alfa sama dengan 0. Kita jabarkan dulu, jangan langsung ke sini ya. Kita jabarkan dulu ini, yang ini ya. Nah, kita coba tulis ulang di sini ya. Jadi Fy dikurangi W dikurangi Fs ya. Jadi ini tadi salah, makanya saya bingung. Ini seharusnya Fs cos alfa ya, karena ini kan Fs ya. Fs cos alfa sama dengan 0 ya. Nah, berarti Fy ini sama dengan Py dikali dengan dx dikurangi dengan W tadi itu adalah ini ya, 1/2 dy dx ya, dikurangi 1/2 gamma dikurangi gamma dikali dengan 1/2 dy dx ya. Kemudian dikurangi Fs ya, dimana Fs ini adalah P dikali dengan ds, kemudian Fs cos alfa ya, ds cos alfa ya, sama dengan 0. Nah, Py dikali dengan dx. Dx kita tahu adalah ds cos alfa, sehingga kita tulis Py dikali dengan ds ya, ini dx. Dx itu kan ds cos alfa dikali dengan ds cos alfa ya. Kemudian dikurangi gamma dikali 1/2 dy ya, dimana dy ini adalah kita tulis saja dy dulu ya, dy. Kemudian dikali dengan dx. Dx adalah ds cos alfa ya.
kemudian dikurangi P dikali ds cos alfa, dikurangi P dikali ds cos alfa ya. Nah, kemudian sehingga PY dikali dengan ds cos alfa dikurangi gamma 1/2 dy dikali ds cos alfa dikurangi P dikali ds cos alfa. Kita lihat ada ds cos alfa, sehingga kita sederhanakan, kita bagi dia ds cos alfa, sehingga yang tersisa adalah PY dikali dengan ds cos alfa hilang, sehingga menjadi dikurangi gamma dikali dengan 1/2 dy ya. Kemudian ds cos alfa hilang, dikurangi P ds cos alfa juga hilang, sama dengan 0 ya. Sehingga inilah kenapa muncul PY dikurangi 1/2 gamma ya, 1/2 gamma dy dikurangi P sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan ini, nah, karena prisma segitiga atau elemen fluida yang kita tinjau ini adalah kita anggap sangat kecil ya, sangat kecil karena dia adalah suatu titik ya, maka dy ini kita anggap mendekati atau sama dengan 0 ya. Sehingga kalau ini menjadi 0, maka PY itu sama dengan P ya, sama dengan P. Nah, karena ini menjadi 0 ya. Nah, ini menjadi 0 nilainya, sehingga PY menjadi P. Nah, tadi juga sudah kita dapatkan ini sebelumnya bahwa PX ya, ini dari ini itu kita dapatkan PX itu sama dengan P ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa PY itu sama dengan PX sama dengan P ya, sama dengan P. Jadi tekanan yang terjadi arah sumbu Y PY itu sama dengan tekanan yang terjadi arah sumbu X PX, dan sama dengan tekanan yang terjadi dari arah sumbu ini ya, yang miring yakni P ya, atau bisa juga kita sebut PS ya. Biarlah kita sebut saja PS sama dengan P ya. Jadi semua intinya adalah tekanan yang terjadi pada suatu titik itu adalah sama dalam segala arah. Jadi kesimpulannya di sini kita gambarkan ya. Jadi sini, jadi kalau kita tinjau suatu titik seperti ini, maka kita sudah dapatkan tadi dari arah sumbu X sama, dari arah sumbu Y sama ya, dari arah sumbu X sama, dari yang miring juga sama semua ya, sama semua besarnya, sama dalam segala arah ya. Jadi itulah pembuktian bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik ya, titik adalah sama dalam segala arah ya. Tapi ini harus digarisbawahi bahwa titik ya, bekerja pada suatu titik adalah sama dalam segala arah, dan ini adalah bunyi hukum Pascal ya. Jadi inilah pembuktiannya, sehingga PX itu sama dengan PY sama dengan P ya. Ini kita dapatkan. Dan kita lanjutkan, ini juga mirip sebenarnya dengan yang tadi. Cuman slide ini saya gabungkan, dua slide saya gabungkan menjadi satu karena dua slide ini muncul di dalam sekolah ya. Kedua cara membuktikan bahwa tekanan pada suatu titik sebenarnya sama ya. Kalau kita mau ulang lagi ya, karena tadi itu adalah dia sumbu Y ya. Di sini kita lihat ini adalah sumbu X. Kita lihat elemennya sama, elemen berbentuk prisma segitiga, di mana ini adalah arah sumbu X ya. Kemudian ini adalah arah sumbu Y Z ya. Nah, berarti dia arah sumbunya seperti ini ya. Nah, ini adalah X, kemudian ini Z. Nah, kemudian yang ke sini Y, yang menuju ke layar slide itu arah sumbu Y atau yang ya. Nah, sehingga ada gaya yang bekerja, ada tekanan yang bekerja yang searah sumbu X disimbolkan dengan PX ya, ini. Kemudian yang bekerja ke arah sumbu Z disimbolkan dengan PZ ya. Kemudian yang bekerja pada bidang miring disebut dengan PN di sini ya. Kalau tadi itu kan PS ya, di sini PN ya. Nah,
Kemudian perlu diingat bahwa jumlah gaya harus sama dengan 0 pada semua arah. Kenapa harus sama dengan 0? Karena fluida dalam keadaan statis ya, fluida dalam keadaan diam. Nah, sehingga keseimbangan gaya Fx dan Fz ya, ini sama saja ya, Fx itu sama dengan 0, di mana gaya pada sumbu X ya, ini adalah gaya pada sumbu X, berarti kita lihat ini, berarti Px ya, Px dikali dengan luasan ya, luasannya berarti ada yang searah begini itu sebesar B, dia simbolkan di sini B ya, berarti kalau yang di slide sebelumnya adalah 1, maka di sini dia menggunakan simbol B ya. Jadi Fx itu sama dengan P dikali A, berarti Px dikali dengan A, luasannya berarti B dikali dengan delta Z ya, karena ini adalah bidang ini delta Z ya, kemudian bidang yang miring ini adalah delta S, kemudian bidang yang ini adalah delta sisi, bukan bidang ya, sisi ini adalah delta Z, kemudian sisi ini adalah delta S, dan sisi yang bawah ini adalah delta X ya, sehingga kalau kita mau tahu luasannya ini ya, nah itu berarti delta Z dikali B ya, karena ini adalah B luasan ke sana, sehingga A nya itu adalah B dikali dengan delta Z. Nah, sehingga F nya adalah P dikali dengan A, Px dikali dengan A nya adalah B dikali delta Z. Nah, kemudian selanjutnya dia searah sumbu X, kemudian ada gaya yang bekerja searah begini ya, yang mana dari PN ini ya. Sehingga ini adalah PN tapi dia sin theta ya, karena dia sisi ini yang yang horizontal pada sumbu X ya, sehingga ini adalah, kalau kita gambarkan ya, maka sudut yang ini itu PN sin theta ya, sin theta, PN dikali dengan sin theta. Nah, makanya tekanan di situ adalah PN sin theta dikali dengan luasannya A, itu berarti B dikali delta S ya. Jadi ini PN sin theta dikali dengan ini A, B dikali delta S ya, ini ya. Jadi ini adalah P dikali A, ini juga ini adalah P dikali A ya, untuk yang sisi miring ya, ini, sedangkan ini P dikali A yang sisi tegak. Oke. Nah, karena dia arah sumbu X. Nah, sekarang kita lihat arah sumbu Z, berarti yang ke atas. Berarti di situ ada PZ ya. PZ dikali dengan luasannya, berarti delta X dikali B ya, ini. Jadi PZ dikali delta X dikali B ya. Nah, kemudian karena ada gaya yang ada berat ya, ada berat elemen, ini ada W di sini yang menuju ke bawah. Kalau menuju ke bawah berarti dia negatif, berarti minus ini ya, minus 1/2 rho G dikali dengan gamma ya, gamma itu rho G dikali dengan volumenya berarti B dikali delta X dikali delta Z ya. Nah, itu dikali 1/2. Nah, itu adalah volume ya, volume dikali dengan gamma menjadi berat ya. Jadi dikurangi dengan berat ini, kemudian dikurangi lagi, ada lagi yang begini ya, yang begini. Nah, turun ke bawah berarti minus juga, minus PN cos ya. Jadi kalau yang sisi ini tadi PN sin theta, maka yang turun ini PN cos theta ya, kalau ini theta di sini. Nah, berarti ini PN cos theta yang turun, berarti minus juga. Minus PN cos theta dikali A ya, dikali luasannya, berarti delta S dikali B ya. Delta S dikali B ini ya. Nah, sehingga itu adalah arah sumbu X, arah sumbu Z ya, arah sumbu Z. Nah,
itu tadi kita tulis ulang di sini arah sumbu X, kemudian arah sumbu Z seperti ini. Nah, terus kan kita tahu juga bahwa kalau dia delta S itu berarti kalau dia delta Z, kalau dia ini sisi tegak ini itu sama dengan delta S dikali sin sudutnya, ya, kali sin theta. Nah, kemudian kalau dia delta X yang ini sisi ini itu berarti sama dengan sisi atas ini cos theta, ya, ini. Sehingga kita tuliskan seperti ini, ya. Ini, nah kemudian kita masukkan ini ke dalam ini, ya. Kita masukkan delta Z berarti masuk ini, ya. Masukkan ini ke dalam ini. Kemudian delta S cos theta masukkan ke dalam delta X, ya. Masukkan ke dalam ini. Sama ini, ya. Nah, sehingga didapatkanlah untuk yang tadi kita jabarkan sebagaimana tadi, sehingga didapat PX itu sama dengan PN, ya. Nah, kemudian yang ini kalau setelah disederhanakan didapatkan bahwa PZ itu sama dengan PN ditambah masih ada yang tersisa ini, ya. Nah, silakan adik-adik coba jabarkan sebagaimana tadi caranya di slide sebelumnya sehingga didapatkan persamaan ini. Nah, kemudian sama dengan persamaan slide sebelumnya, ya, bahwa karena prisma segitiga sangat kecil sehingga DY mendekati 0, ya. Sama juga bahwa karena prisma segitiga ini sangat kecil maka delta Z-nya ini itu dianggap sama mendekati 0, sehingga kalau ini 0 maka ini menjadi 0, sehingga PZ itu sama dengan PN, ya. Sehingga menghasilkan PX sama dengan PN, PZ sama dengan PN sama dengan P, ya. Artinya semuanya sama juga didapatkan, ya. Jadi PX sama dengan PZ sama dengan PN sama dengan P, sama juga didapat seperti itu, ya. Pada suatu titik itu sama dalam segala arah, ya. Jadi hukum Pascal bahwa tekanan pada setiap titik di dalam fluida adalah sama dalam segala arah itu adalah benar, ya, sebagaimana telah kita buktikan di dalam slide ini. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya terkait distribusi tekanan pada zat cair diam, ya. Jadi sebagaimana pada slide ini tangki berisi zat cair yang sama dalam kondisi diam, ya. Jadi ada 3 buah tangki, di mana 3 buah tangki ini berisi zat cair yang dalam kondisi diam, ya, dalam kondisi diam. Nah, luasan dasar tangki itu disimbolkan dengan A, ya. Jadi ini adalah luas dasar tangki. Kemudian gamma ini adalah berat jenis zat cair atau berat jenis fluida, ya, zat cair. Nah, kemudian H ini adalah tinggi zat cair, ya, tinggi zat cair. Nah, ketiga tangki ini memiliki tinggi yang berbeda, ya, tinggi yang berbeda. Berat zat cair di dasar tangki, ya, sehingga kita bisa hitung berat yang terjadi di dasar tangki W, ya. Sebagaimana kita tahu W itu adalah gamma dikali dengan volume, ya, maka pada tangki yang pertama, ini tangki pertama, kemudian ini tangki kedua, kemudian ini tangki ketiga, ya. Jadi gamma atau berat zat cair pada tangki 1 itu sama dengan gamma dikali dengan volume, ya, di mana volume berarti adalah luas alas dikali tinggi, ya, berarti A dikali dengan H1, ya, sehingga ini, ya, jadi pada berat pada tangki yang pertama itu adalah gamma dikali volume sama dengan gamma dikali A dikali dengan H1, ya. Nah, kemudian tangki yang kedua berarti W2 itu sama dengan gamma dikali A dikali H2, ya. Jadi ini volume sama. Kemudian tangki yang ketiga berat tangki yang ketiga W3 itu sama dengan gamma dikali A dikali dengan H3. Nah, tekanan yang bekerja di dasar tangki, ya, sebagaimana kita tahu P itu sama dengan F per A, tetapi dalam hal ini karena ada berat, maka berat ini merupakan bentuk daripada F atau gaya, sehingga P di sini sama dengan W per A.
ya. Nah, sama dengan berat per A. Jadi sehingga kalau dia kita tinjau yang tangki pertama, maka P1 itu sama dengan W1 dibagi dengan A, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa W1 itu sama dengan gamma dikali A, ya. Gamma dikali A dikali dengan H1 dibagi dengan A, ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa P pada tangki 1 karena A-nya ini hilang sama dengan gamma dikali dengan H1, ya. Nah, ini. Jadi P1 itu sama dengan gamma dikali H1. Nah, kemudian P2 juga demikian, ya. Jadi P2 itu sama dengan W2 dibagi dengan A, ya. W2 dibagi dengan A sehingga A-nya habis sehingga gamma dikali H2, ya. Demikian juga pada tangki 3, P sama dengan W3 dibagi A sama dengan gamma dikali A dikali H3 dibagi A sehingga A-nya habis sehingga menjadi gamma dikali dengan H3. Nah, sehingga bisa dituliskan bahwa sebenarnya P itu juga merupakan fungsi daripada gamma dikali dengan H, ya, atau tekanan pada dasar tangki itu sama dengan, atau P itu sama dengan berat jenis daripada zat cair atau fluida di dalam tangki tersebut dikali dengan tinggi zat cair tersebut, ya. Nah, dari ini, ya, jadi P itu sama dengan gamma dikali dengan H. Nah, kita tahu bahwa gamma itu sama dengan rho dikali G, sehingga bisa juga kita tulis P itu sama dengan rho dikali G dikali dengan H, ya. Jadi sebenarnya P, ya, tekanan pada dasar tangki merupakan fungsi daripada tinggi daripada zat cair tersebut. Rho dikali G dikali dengan H, ya. Dikali dengan H. Nah, jika di atas permukaan zat cair terdapat tekanan, ya, dalam hal ini misalnya di atas zat cair ini ada tekanan lagi, maka di mana disimbolkan dengan P0, ya. Misalnya ada P0, nah itu maka tekanan yang terjadi di dasar tangki itu sama dengan rho GH ditambah dengan tekanan dari permukaan zat cair, ya, ditambah dengan P0. Nah, apabila kondisinya seperti ini, ya, misalnya dia berhubungan dengan udara, ini kan berarti artinya ini bagian atasnya adalah udara, ya, udara. Nah, dia permukaan bebas, ya, ini air, anggaplah ini air, ini udara, sehingga ada permukaan bebas yang terbentuk, ada pengaruh tekanan atmosfer, ya, atau tekanan ini, sehingga jika zat cair berhubungan dengan udara luar, maka P0 yang tadi terjadi itu sama dengan PA, ya. Untuk tekanan relatif atau terukur biasanya besarnya nilai PA itu sama dengan 0, ya. Sehingga biasanya karena PA itu sama dengan 0 kalau dia berhubungan dengan udara, sehingga kalau dia ditambah 0 sama juga artinya bahwa P itu sama dengan rho dikali G dikali H, karena P0-nya itu sama dengan 0, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, sehingga tekanan itu hanya tergantung kedalaman zat cair karena dia merupakan fungsi dari H, ya. Maka apabila kedalamannya sama, maka akan memberikan tekanan yang sama meskipun bentuk tangkinya berbeda, ya. Jadi tergantung tekanan ini tergantung kedalaman zat cair, ya. Maka kedalaman yang sama, kalau kedalamannya sama, maka akan memberikan tekanan yang sama, ya, meski bentuk tangki berbeda, ya. Seperti pada gambar ini, ya. Bentuk tangkinya berbeda, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tetapi karena ketinggiannya ini sama, semua rata, ini, ya, rata. Nah, ini rata semua. Sehingga hanya sama, sehingga tekanan yang terjadi di dasar tangki itu sama pada keempat tangki ini, ya. Tekanan yang bekerja di dasar tangki itu sama dengan P sama dengan gamma dikali H, ya. Jadi
kalau gammanya sama artinya di sini sama ya. Berat jenis anunya. Yang membedakan kan berarti cuman hanya ya, yang memberikan pengaruh terhadap P atau tekanan di dasar tangki berarti otomatis hanya H. Apabila hanya juga sama, berarti tekanan yang terjadi di dasar tangki adalah sama ya. P ini juga bisa ditulis rho dikali G dikali dengan H ya. Sehingga gaya pada dasar tangki itu sama juga F ya, itu sama dengan P dikali A ya. F sama dengan P dikali A. Atau bisa juga kita tulis karena P itu adalah gamma dikali H ya, gamma dikali H, maka F itu sama dengan gamma dikali H dikali dengan A ya. Atau bisa kita tulis F itu sama dengan rho dikali G dikali H dikali dengan A ya. Ini jadi ini gaya pada dasar kolam adalah sama yang tergantung pada nilai H ya, tergantung pada tinggi daripada zat cair tersebut. Seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari persamaan-persamaan inilah dapat dilihat bahwa tekanan pada dasar tangki yang ditimbulkan oleh zat cair dalam keadaan diam tergantung pada kedalaman vertikal ya. Jadi tekanan pada dasar tangki yang disimpulkan zat cair dalam keadaan diam itu tergantung pada kedalaman vertikal atau H titik tersebut dari permukaan zat cair dan berat jenis zat cair ya. Tapi kalau misalnya berat jenisnya sama, berarti yang membedakan tekanannya adalah tinggi H. Seperti itu. Untuk zat cair yang sama ya, ini berat jenis untuk zat cair yang sama, kemudian berat jenis Y yang ada dalam persamaan tersebut adalah konstan. Karenanya tekanan atau P itu hanya bergantung pada variabel H ya, atau kedalaman suatu zat cair. Karena tekanan hanya tergantung pada kedalaman zat cair H, maka untuk kedalaman yang sama ya, karena untuk kedalaman yang sama akan memberikan tekanan yang sama meskipun bentuk tangkinya berbeda ya. Jadi itu yang kita dapatkan pada pembahasan terkait distribusi tekanan ya. Kalau tadi tekanan pada suatu titik itu kita dapatkan bahwa tekanan pada suatu titik itu sama dalam segala arah ya. Kemudian kalau misalnya dia distribusi tekanan pada zat cair dia, maka bergantung pada kedalaman ya. Di dasar tangki maka bergantung pada kedalaman daripada zat cair tersebut. Contoh soal. Suatu tangki dan panjang ini ya silakan adik-adik dilihat contoh soal ini kemudian dikerjakan ya. Sebagaimana pada pekan-pekan sebelumnya, apabila ada soal silakan dikerjakan secara mandiri sendiri-sendiri masing-masing untuk melatih ya, untuk melatih kemampuan sejauh mana pemahaman adik-adik terkait materi ini. Kemudian dikerjakan ya. Dikerjakan untuk latihan soal. Silakan dikerjakan ya. Jadi ini diketahui panjangnya, lebarnya, tingginya ya, diketahui rapat relatifnya ya. Silakan hitung distribusi tekanan pada dinding dan dasar tangki, hitung gaya tekanan yang bekerja pada arah panjang dan lebar dasar tangki. Silakan dikerjakan. Baiklah, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan di dalam contoh-contoh soal. Kemudian apabila ada yang salah mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Silakan diperkaya materi ini dari berbagai sumber, dari berbagai referensi lain, memperkaya materi ini. Mungkin ada yang tidak sempat saya sampaikan atau mungkin ada yang salah saya sampaikan ya, mohon diperbaiki dan diperkaya materi yang telah saya berikan dengan tetap mempelajari materi-materi lainnya ya. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.